Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah teknologi biopestisida ramah lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang kaitan antara biopestisida dalam perlindungan tanaman. Ada tantangan yang besar di bidang pertanian, yaitu bagaimana kita terus meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan usaha-usaha untuk keberlanjutannya. Ya, jadi di satu sisi kita ditantang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan di sisi lain kita ditantang untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian di masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melakukan upaya pelindungan tanaman budidaya terhadap serangan hama dan penyakit tanaman melalui pengendalian hama secara terpadu atau PHPT. Ya. Kenapa harus dilakukan demikian? Kita harus melindungi tanaman. Ada apa pentingnya ya, gitu ya? Kalau dari data kemudian kita dapatkan bahwa ada sekitar 40% hasil pertanian potensial rusak karena serangan OPT sebelum dipanen tentunya. Jadi ada 40% hasil pertanian berpotensi untuk rusak karena ada serangan hama dan penyakit sebelum dipanen. 20%-nya rusak setelah dipanen. Bayangkan, jadi 40 ditambah 20 jadi 60%. Jadi hanya sisa 40%. 40% yang kemudian bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan pangan penduduk dunia. Cukupkah nilai demikian? Belum lagi menurut FAO, ya, kebutuhan pangan penduduk dunia saat ini sekitar 66%-nya dipenuhi dari 3 spesies tanaman budidaya utama, yaitu padi, jagung, dan gandum. Di Indonesia sendiri lebih dari 90%. Ya. Kita kemudian mengkonsumsi nasi yang bersumber dari padi. Jika kita gagal melakukan sistem pelindungan terhadap salah satu dari tanaman budidaya ini, maka konsekuensinya kita dapat mengalami kelaparan. Ya. Tentu ini menjadi perhatian yang sangat serius. Ya. Kita harus melakukan upaya-upaya pelindungan tanaman dengan melakukan upaya pengendalian OPT secara terpadu. Ada sejarah pengendalian OPT dalam 5 periode. Yang pertama, periode sebelum ditemukannya pestisida kimia sintetik, yaitu pengendalian dengan cara bercocok tanam. Pengendalian dilakukan secara alami. Pengendalian hayati berdasarkan pemahaman biologi hama. Jadi bagaimana hama kemudian diamati, bagaimana dia bereproduksi, bagaimana dia berkembang biak, dan seterusnya. Nah, diamati. Lalu kemudian dikendalikan berdasarkan pengamatan dari pemahaman biologi tersebut. Pada periode berikutnya, di tahun 1945 sampai 1962, itu ada periode dihasilkannya pestisida kimia sintetik. Nah, mulailah pada periode ini digunakan pestisida sintetik dan tidak memperhatikan biologi hama. Dengan hasil yang luar biasa tentunya, ya. Karena pestisida kimia sintetik itu dia kerjanya sangat efektif dan hasilnya juga ternyata terbukti ampuh dengan harga yang relatif murah. Kemudian pada periode berikutnya setelah tahun 1962 itu ada periode keraguan, yaitu karena apa? Karena penggunaan pestisida kimia sintetik mulai memiliki atau menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan, sehingga kemudian ditemukan adanya cemaran-cemaran lingkungan yang kalau tidak kemudian diatasi, maka tentu ini akan dapat mengurangi tingkat produktivitas dari lahan pertanian. Nah, kemudian pada periode berikutnya adalah pengendalian hama terpadu berbasis teknologi. Ya. Tahun 1970 ya, ada revolusi hijau
yang dimana saat itu petani sangat bergantung kepada pestisida dalam mengendalikan OPT. Dengan adanya PHT berbasis teknologi ini, maka diupayakan bahwa pengendalian OPT dengan penggunaan pestisida lebih diperhatikan dosis, lebih diperhatikan kemudian frekuensi dan lainnya. Dan berikutnya di periode yang terakhir ini adalah pengendalian hama secara terpadu berbasis ekologi, bahwa kemudian pengendalian hama lebih menekankan kepada pengelolaan proses dan mekanisme ekologi lokal untuk mengendalikan hama pada intervensi teknologi. Bagaimana kemudian kita berusaha kembali ke sistem alami, yaitu kita memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang kemudian bisa kita gunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Apa sebenarnya definisi pengendalian hama terpadu? Atau kalau di bahasa Inggris dikenal dengan istilah Integrated Pest Management atau IPM, adalah suatu proses yang didasarkan suatu keputusan yang mencakup bagaimana dilakukan banyaknya strategi atau taktik untuk mengoptimalkan pengontrolan terhadap banyaknya kelas-kelas hama, baik itu serangga, patogen, gulma, vertebrata, dengan memperhatikan suatu nilai ekologi atau memperhatikan lingkungan dan juga nilai ekonominya. Jadi PHT harus dilakukan secara efektif, tetapi di saat yang bersamaan harus dapat meminimalisir dampak negatif terhadap komponen lain dalam suatu agroekosistem pertanian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian hama terpadu yang turut memperhatikan aspek ekologi adalah penggunaan biopestisida. Biopestisida dijadikan sebagai komponen utama dalam PHT pertanian organik. Biopestisida kemudian menjadi sangat berperan penting dalam upaya untuk pengembangan pertanian organik untuk pengendalian hama secara terpadu. Kenapa bisa demikian? Karena aplikasi biopestisida bisa meminimalisir penggunaan residu, atau barangkali dengan adanya biopestisida bisa menggantikan peran pestisida sintetik sehingga residu pestisida di dalam tanah dan air bisa diminimalisir. Kemudian dengan penggunaan biopestisida, paling tidak kita tidak menambah cemaran bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Ya, jadi otomatis semakin lambat laun residu pestisida yang masih tersisa akan bisa ternetralisir oleh mikroorganisme yang ada di sekitar daerah pertanian tersebut, lalu tingkat kesuburan pun kemudian bisa ditingkatkan. Dengan penggunaan biopestisida juga diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan keragaman hayati. Kenapa? Karena penggunaan biopestisida yang berasal dari sumber-sumber alami, sumber-sumber alami tentu ini akan menjadi sangat penting bagi kemudian pengurangan atau pencegahan input kepada lingkungan terhadap cemaran-cemaran bahan kimia yang berbahaya, sehingga ketika pengurangan itu bisa terjadi, maka kemudian keragaman hayati yang selama ini rusak atau selama ini berkurang karena adanya aplikasi pestisida kimia sintetik secara tidak tepat dosis dan waktu atau frekuensi, itu bisa kemudian ditingkatkan keragaman hayati. Selain tentu biopestisida menjadi sangat aman bagi lingkungan karena memang biasanya dia target spesifik atau dia hanya mengendalikan terhadap organisme yang ditargetkan saja, dan dia tidak bisa kemudian atau tidak berdampak negatif kepada organisme non target.
Namun untuk penerapannya itu perlu dukungan berbagai pihak, tentu ya, kebijakan dan kemauan pemerintah, petani, para ilmuwan, serta pelaku usaha di sektor hilir sampai hulu. Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian selama ini berusaha untuk mendukung penerapan dari pertanian organik ya, pertanian organik. Salah satu mitra tani ya, itu ada di daerah Semagode, Kabupaten Banyumas. Di situ adanya peran penting dari pemerintah daerah, pemerintah desa setempat. Kebetulan kepala desanya sangat concern terhadap upaya pengembangan pertanian organik, sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung untuk penerapan pertanian organik bagi petani. Karena pemerintah daerah setempat itu meyakini dan percaya bahwa upaya penggunaan atau penerapan pertanian organik bisa berdampak positif bagi kemudian ketahanan pangan khususnya di daerah setempat. Oleh karena itu sampai saat ini tetap kemudian digalakan upaya budidaya padi dengan sistem organik. Biopestisida menjadi bagian penting dari komponen utama pengendalian hama terpadu. Kenapa demikian? Karena memang secara alamiah sumber-sumber ya biopestisida ini mudah didapatkan dari lingkungan alam ya. Misalkan kita mendapatkan bahwa bahan aktif biopestisida ada yang bersumber dari gulma yang memang umum ditemukan di alam sekitar atau tanaman-tanaman tertentu, atau juga mikroorganisme tanah dan seterusnya. Kemudian biopestisida memiliki rentang inang yang sangat sempit sehingga dapat meminimalisir risiko lingkungan ketika digunakan dalam pengendalian hama terpadu. Seperti contoh kita penggunaan bakulovirus yang spesifik hanya menginfeksi larva spesies Lepidoptera. Beda sekali dengan penggunaan pestisida kimia sintetik yang rentangnya luas, sehingga hama-hama atau serangga-serangga non patogen pun atau serangga yang bermanfaat bagi pertanian pun ternyata berdampak atau terdampak oleh aplikasi pestisida kimia sintetik. Secara umum dengan penerapan biopestisida tidak berdampak pada organisme target ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Secara alami dia tidak menginfeksi vertebrata sehingga aman bagi manusia, hewan ternak ataupun hewan liar. Sebagai contoh misalkan biopestisida yang dikembangkan dari Bacillus thuringiensis yang kemudian dia mampu menghasilkan protein krai, sehingga protein racun ini hanya kemudian menargetkan serangga kelompok tertentu yang kemudian menyebabkan serangga itu mati. Sementara itu dia aman terhadap serangga-serangga yang lain yang bermanfaat seperti laba-laba, lebah dan seterusnya. Selain itu, dapat bersaing dengan pestisida sintetik dalam aspek harga. Jadi, biopestisida karena sumbernya alami, kemudian dibuat secara sederhana, maka kemudian produk akhirnya pun akan dapat bersaing secara harga ya dengan pestisida kimia sintetik. Sebagai contoh, ketersediaan bahan-bahan yang substrat yang harganya rendah, misalkan ada limbah yang pertanian yang dihasilkan dari beras, misalkan gabah, itu dapat digunakan untuk produksi massal biopestisida berbasis jamur metarhizium misalkan. Jadi kita bisa menggunakan limbah-limbah limbah-limbah pertanian yang selama ini belum diterapkan atau belum kemudian bisa digunakan secara optimal. Dengan adanya teknik biopestisida ini bisa diharapkan menggunakan limbah-limbah pertanian itu sehingga kemudian harganya murah dan produk akhir biopestisidanya pun akhirnya jadi murah. Dan ini tentu menjadi sangat penting bagi ketertarikan petani untuk menggunakan biopestisida.
Penggunaan berikutnya adalah penggunaan beberapa biopestisida secara bersamaan menunjukkan adanya sinergitas. Ya. Jadi dengan menggunakan biopestisida secara bersama-sama itu ada sinergitas. Contoh adalah penggunaan Bacillus thuringiensis, yaitu bakteri, itu dapat dipakai bersama dengan penggunaan jamur Beveria bassiana, yang memang dua-duanya mampu meningkatkan upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman terhadap hama tertentu ya yang menyerang tanaman budidaya. Di sini kemudian kita melihat bahwa ada prinsip penting dari pengelolaan penyakit tumbuhan. Pada prinsipnya, untuk mengelola penyakit tumbuhan ada strategi dan taktik yang dapat digunakan. Taktik yang dipakai untuk mencapai tujuan berdasar strategi yang dicanangkan. Ada strategi untuk mengurangi inokulum awal, strategi untuk mengurangi laju infeksi, dan strategi untuk mengurangi lamanya epidemi. Taktik pada prinsipnya ada banyak ya, ada avoidan, eksklusi, eradikasi, proteksi, resistensi, dan terapi. Nah, ini pengendalian penyakit pada tumbuhan, ada beragam strategi yang bisa dilakukan dengan sejumlah taktik yang bisa diterapkan ya. Mungkin kita di sini bertanya-tanya ya, apakah ada pengaruh biopestisida terhadap manusia? Meskipun secara umum biopestisida tidak berdampak pada organisme non-target, namun beberapa bahan aktif biopestisida dapat berpotensi menimbulkan efek bagi kesehatan manusia. Di tahun 2010, ada laporan di Amerika Serikat, dari 218 bahan aktif biopestisida yang disetujui di Amerika Serikat, 206 tergolong memiliki no expected health risk to human. 9 memiliki potensi menyebabkan iritasi mata dan atau kulit, 1 mempunyai toksisitas dermal dan oral pada konsentrasi yang tinggi, 1 agak beracun, dan 1 memiliki very small potential risk to human health. Jadi ternyata meskipun biopestisida bersumber dari bahan-bahan alami, namun belum tentu ramah lingkungan, karena memang bahan-bahan alami biopestisida ketika digunakan dalam jumlah yang tinggi, konsentrasinya dapat berpotensi untuk kemudian menyebabkan iritasi dan seterusnya ya. Jadi tetap hati-hati. Oleh karena itu kedepannya kita berusaha untuk mendesain suatu produk biopestisida yang selain efektif dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, juga betul-betul aman ya, betul-betul aman. Saya punya pengalaman dulu karena saya merasa bahwa biopestisida itu saya anggap aman, bahwa kemudian saya aplikasikan biopestisida tanpa menggunakan sarung tangan ya, kemudian ternyata kulit saya menjadi gatal. Nah itu juga salah satu dampak dari penerapan biopestisida yang kemudian mungkin bahan aktifnya ya menjadi salah satu yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya bagi kesehatan seperti iritasi. Tapi tentu ini jauh lebih rendah dibanding dampak pada pestisida sintetik yang dapat berdampak lebih fatal, misalkan impotensi, kanker, dan seterusnya. Tidak semua bahan alami dapat digunakan sebagai biopestisida karena alami belum tentu aman. Ya. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita, banyak, sebagian besar bahan-bahan alami. Ya. Tapi tidak semua bisa kita gunakan sebagai biopestisida, karena tentu tidak semuanya bisa menjadi bahan yang aman ketika diaplikasikan. Umumnya biopestisida itu bisa dibuat dari bahan-bahan alami yang punya karakter, misalkan rasanya pahit, atau pedas, dan seterusnya, atau bau, itu biasanya kita punya indera bisa merasakan itu, maka kemudian itu bisa menjadi potensi dikembangkan menjadi biopestisida. Tapi tentu harus kemudian dicoba bagaimana tingkat risiko bahayanya bagi lingkungan, ya khususnya bagi manusia. Dalam kuliah teknologi biopestisida ramah lingkungan, kita nanti ada praktikum mengenai penerapan biopestisida yang kita buat dari sumber-sumber alami, dan bagaimana kita melihat sejauh mana dia punya
dampak negatif bagi organisme non-target maupun tanaman budidaya. Seperti organisme non-targetnya adalah ikan. Kemudian juga ada tanaman budidayanya, misalkan padi dan seterusnya. Jadi sangat penting memadukan atau memperhatikan bagaimana suatu sumber biopestisida itu kemudian bisa dikembangkan, dan hasilnya tentu sangat berharap kemudian tidak berbahaya atau tidak menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.